dari saksi-saksi yang ada, baik di pemilik konter maupun juga pengembangan yang dilakukan, akhirnya bahwa siapa yang memiliki nomor itu bisa didapat oleh penyidik. Nah, ternyata orang yang bersangkutan juga bahwa nomor tersebut dari HP orang yang bersangkutan mengakui bahwa itu betul HP-nya, tetapi ternyata nomor tersebut bukan miliknya. Kembangkan lagi penyidik, ternyata HP itu pernah dipinjam oleh beberapa temannya. Nah, dari situlah juga penyidik memanggil semua rekan-rekan yang pernah meminjam HP tersebut dan kembangkanlah, itulah ke arah tersangka. Jadi ternyata tersangka ini pernah meminjam HP untuk meregistrasi maupun mengirim pesan kepada keluarga, ibunya, dan ketua RT. Ini juga mendalami dari ibu dan RT-nya, karena tidak mungkin nomor ibu dan RT-nya itu tiba-tiba ditahu orang lain kalau bukan orang-orang yang memang sahabat-sahabatnya. Dari situlah juga penyidik mengembangkan, dan juga dari lokasi tempat hilang yang pertama, karena saksi-saksi juga banyak yang mendukung dan juga petunjuk lain. Akhirnya tanggal 14 penyidik berhasil menetapkan tersangka. Tersangka ini masih di bawah umur 17 tahun, maka mohon maaf kita tidak hadirkan karena kita juga punya aturan bagaimana tentang undang-undang perlindungan anak. Kemudian sekarang penyidik lagi bekerja, kita masih menunggu hasil otopsi. Yang jelas dari pengakuan dan olah TKP bahwa korban dibawa dari tadi tempat terakhir itu ke lokasi, informasinya mau ke lokasi mancingannya, dibawa ke sana dengan bujuk rayu, dibonceng pakai kendaraan bermotor, ya. Kemudian di sanalah korban dieksekusi, mulai diikat, ya, kemudian dipukul dengan tangan sebanyak 3 kali. Itulah yang membuat korban juga bisa, namanya juga anak kecil. Nah, setelah itu kemudian dipukul lagi dengan menggunakan kayu. Nah, korban tidak berdaya. Kemudian juga disayat untuk meyakinkan apakah korban sudah mati atau tidak dengan menggunakan cutter, yang sampai saat ini juga penyidik lagi mencari cutter tersebut. Kita juga masih menunggu hasil otopsi, tetapi itu dari pengakuan dari tersangka menggunakan cutter mensayat tubuh korban. Korban ditemukan di TKP dalam keadaan tengkurap. Ya. Itulah juga masyarakat banyak yang tahu itu sudah terjadi pembusukan mulai dari kepala sampai ke badan, kaki, karena tengkurap, yaitu yang kena dengan air, dibuang di sungai kecil di sana. Nah, saya sudah lihat TKP-nya. Itulah cara korban mengeksekusi daripada cara pelaku mengeksekusi daripada korban. Namun demikian, polisi, penyidik, gabungan ini tetap terus mengembangkan kasus ini. Bagaimana motifnya? Ya, sementara kita dapatkan bahwa motif daripada pelaku ini dari hasil pemeriksaan dan juga WA sinkron bahwa melakukan penculikan ini, pembunuhan ini dengan meminta tebusan uang.
juga belajar dari membrowsing ataupun melihat dari di medsos-medsos ya, pemberitaan-pemberitaan. Nah ini yang dia lakukan. Oh begini kalau meminta atau memeras seseorang dengan cara yaitu diculik terus minta tebusan. Kenapa? Karena pelaku melihat bahwa keluarga korban adalah keluarga yang mampu di lingkungannya. Karena di sana itu hanya sedikit warga, ada 13 perumahan ya. Hanya 13 perumahan itu pun tidak terisi semua. Jadi memang cukup kecil, tapi di antara orang tua korban maupun pelaku, nah inilah keluarga korban yang dianggap keluarga yang mampu. Dan anak korban ini juga sering bermain di rumah tetangga yang mana di depan rumahnya adalah itu tadi daripada pelaku tersebut. Ya. Jadi mereka ini sebenarnya sudah berkawan. Adik korban itu teman akrab daripada adik pelaku adalah teman main daripada korban. Jadi sering kalau mungkin orang tuanya pergi sambil ngintip juga sebenarnya. Nah inilah motif daripada tersangka melakukan perbuatannya. Namun demikian penyidik terus mengembangkan ya, bagaimana penyidikan kasus ini. Apakah motif itu masih motif yang sama atau ada motif lain? Ini juga lagi dikembangkan oleh penyidik. Kemudian apakah ada pelaku-pelaku lain yang terlibat? Karena sementara ini adalah pelakunya tunggal.